Hai semua, di video kali ini, di mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Inggris, kita akan membahas tentang pengembangan silabus. Ya, pengembangan silabus sangat dibutuhkan dalam merencanakan pengajaran di dalam kelas, salah satunya juga di pengajaran bahasa Inggris. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat silabus, prinsip pengembangan silabus, unit dan pengembangan silabus, komponen silabus, dan langkah-langkah mengembangkan silabus. Kita mulai dari pengertian. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Berikut adalah prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di samping itu, strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori pembelajaran yang melingkupinya. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip ini mendasari pengembangan silabus, baik dalam pemilihan materi pembelajaran, strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, strategi penilaian, maupun dalam mengembangkan kebutuhan media dan alat pembelajaran. Jadi, harus ada kesesuaian antara isi dan pendekatan pembelajaran yang tercermin dalam materi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dalam silabus tersebut, sehingga nantinya akan meningkatkan perkembangan peserta didik dan tentunya akan mempengaruhi kebermaknaan pembelajaran. Yang ketiga, sistematis. Sistematis terkait dengan komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Di sini, standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan acuan utama dalam mengembangkan silabus. Dari kedua komponen ini ditentukan indikator pencapaian, yang dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, ditentukan pula kebutuhan waktu, serta media pembelajaran, dan juga teknik, begitupun instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat, konsisten. Di sini, hubungan yang konsisten atau ajak antara kompetensi dasar,
Begitupun juga dengan kompetensi inti dan juga indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, teknik, dan instrumen penilaian. Hal ini dikarenakan dalam pemilihannya, baik pemilihan materi pembelajaran, penetapan strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sumber dan media pembelajaran, serta penetapan teknik dan penyusunan instrumen, semua diarahkan pada pencapaian kompetensi dasar dalam rangka mencapai kompetensi inti yang ingin dicapai. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Melalui prinsip ini, maka tuntutan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan mengembangkan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan. Sebagai contoh, jika kompetensi dasar menuntut kemampuan menganalisis suatu objek belajar, maka indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik, dan juga instrumen penilaian harus memadai dalam mendukung kemampuan dalam menganalisis. Selanjutnya, aktual dan kontekstual. Di sini, masing-masing elemen, yaitu indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Sehingga, dari beragam peristiwa yang terjadi tersebut dapat menunjang keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lalu, di samping itu, penggunaan media serta sumber belajar berbasis teknologi informasi seperti komputer dan internet perlu dioptimalkan, tidak hanya untuk pencapaian kompetensi, tetapi juga menanamkan kebiasaan mencari informasi yang lebih luas kepada peserta didik. Selanjutnya, fleksibel. Fleksibel, hal ini terkait dengan keseluruhan komponen silabus yang dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, menyeluruh. Di sini, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, serta psikomotor. Dan prinsip ini hendaknya mempertimbangkan dalam pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, maupun penilaiannya. Kegiatan pembelajaran dalam silabus perlu dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik melalui keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya, bukan hanya kemampuan kognitif, tetapi juga dapat mempertajam kemampuan afektif serta psikomotornya, sehingga dapat melatih kecakapan hidup atau life skill. Berikut adalah unit waktu silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Lalu implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum.
Siapa saja yang dapat mengembangkan silabus? Yang pertama, guru kelas atau guru mata pelajaran. Yang kedua, kelompok guru kelas atau kelompok guru mata pelajaran. Selanjutnya, kelompok kerja guru atau KKG atau PKG atau MGMP. Untuk yang ketiga, ini di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Kependidikan, kabupaten atau kota atau provinsi. Berikut adalah komponen silabus. Komponen merupakan bagian yang merupakan syarat untuk terbentuknya sesuatu yang utuh sebagai sebuah sistem. Dan silabus juga merupakan sistem yang membutuhkan komponen sebagai syarat terbentuknya. Di sini, bantuan dan bimbingan teknis penyusunan silabus dilayani oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dulunya adalah Departemen Pendidikan Nasional. Komponennya antara lain identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber serta bahan dan juga alat. Di sini adalah komponen silabus dari pembelajaran yang berbasis KTSP. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan silabus KTSP. Yang pertama, mengisi kolom identitas, mengkaji standar kompetensi, mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Berikut adalah contoh silabus untuk KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Ini adalah contoh dari silabus pembelajaran bahasa Inggris dengan kurikulum KTSP. Bisa dilihat, kurikulum KTSP menggunakan standar kompetensi yang utama. Dilanjutkan dengan standar kompetensinya, yaitu di sini mendengarkan, kemudian diperinci. Lalu ada kompetensi dasar, dilanjutkan dengan materi pembelajaran, lalu ada nilai budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan atau ekonomi kreatif, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Selanjutnya, berikut adalah contoh silabus untuk kurikulum 2013. Di kurikulum 2013, tidak menggunakan standar kompetensi, tapi sudah berubah menjadi kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi inti 1 terkait dengan kompetensi inti sikap spiritual. Di sini contohnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kompetensi inti 2 terkait dengan sikap sosial. Di sini menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3 terkait dengan pengetahuan. Di sini contohnya memahami pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural,
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti keempat terkait dengan keterampilan. Di sini mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, yang mana dalam sudut pandang atau teori. Komponennya antara lain berupa kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Berikut adalah contoh silabus kurikulum 2013 revisi yang diambil dari sumber yang tertera. Di sini kompetensi inti terdiri juga masih 4, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 digabung menjadi 1. Kemudian di kompetensi inti ketiga masih mencakup tentang pengetahuan dan kompetensi inti 4 yakni terkait dengan keterampilan. Komponennya antara lain ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga ada penilaian. Berikut adalah perbedaan dari penggunaan bahasa di kompetensi dasar dari masing-masing kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Sekian video kali ini. Terima kasih.